yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada hadirin dalam acara webinar series Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di hari Sabtu pagi ini yang berbahagia, kita dapat menyelenggarakan acara ini dengan keadaan yang sehat, tanpa kurang suatu apapun. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Dr. Wahyu Musekol, SOS Embus, selaku Publisher Indonesian Treasury Review, Kementerian Keuangan, dan yang kami hormati kepada Bapak Darmawan, selaku Ketua HMP via UI, beserta jajaran pengurus HMP via UI, serta para hadirin yang kami banggakan. Dengan rasa syukur dan antusias pada kesempatan hari ini, perkenalkan saya Cantika yang akan membuka acara hari ini, yaitu webinar series HMP via UI dengan judul Strategi Penulisan Artikel Ilmiah dari Sudut Pandang Publisher dan Reviewer. Dan untuk mengawali pembukaan acara kali ini, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan acara webinar. Kedua, sambutan Ketua HMP via UI. Ketiga, penyampaian materi. Keempat, sesi tanya-jawab. Kelima, penyerahan sertifikat. Keenam, sesi foto bersama, dan terakhir, penutupan. Baiklah, kepada para hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Darmawan Sigit Pramoto selaku Ketua HMP via UI. Kepada Bapak Darmawan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat datang Pak Wahyu. Sehat Pak? Ya, alhamdulillah sehat Mas Darmawan. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Wahyu, selamat datang di Fakultas Ilmu Administrasi Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa Pasca Sarjana via UI yang berbahagia pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali webinar series. Webinar dalam rangka membantu kelulusan teman-teman ya. Khususnya mahasiswa Pasca Sarjana via UI. Jadi untuk diketahui Pak Wahyu, untuk bisa lulus dari Pasca Sarjana via UI ini, setidaknya dari kami harus satu artikel minimal dari kami harus diterima, harus dipublikasikan di jurnal internasional, jurnal nasional terindeks minimal Sinta berapa ya teman-teman ya. Pokoknya kalau Sinta 1, Sinta 2 itu dapat A, Sinta berikutnya itu ya dapat nilai di bawahnya, atau diterima mendapatkan letter of acceptance di jurnal internasional bereputasi. Nah, pada pagi hari ini kami dari Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana via UI berinisiatif untuk menyelenggarakan dari sisi mengundang dari sisi redaksinya, redaktur jurnal, bagaimana sebenarnya kalau dari sisi redaksinya itu seperti apa, dari publishernya itu memandang tulisan-tulisan itu seperti apa. Harapannya memang mendapatkan insight baru teman-teman ini. Kalau dari sisi dapur redaksinya itu harapannya seperti apa.
Tentu meskipun nanti tidak semua akan mengirimkan tulisan ke ITREF, tapi ITREF ini menjadi salah satu contoh mungkin untuk bisa mewakili jurnal yang mengelola keuangan negara, topik keuangan negara maupun kebijakan publik, dan itu bisa menjadi referensi dan wawasan buat teman-teman. Tentu ini sudah juga menjadi salah satu komitmen HMP untuk membantu teman-teman lulus tepat waktu ya. Dan next, insya Allah di sini juga saya sampaikan untuk webinar seri selanjutnya, mungkin dalam kesempatan berikutnya masih dari sisi redaktur jurnal ya. Nah, kemudian dari seri-seri berikutnya sampai bulan Desember nanti, silakan teman-teman nanti menyampaikan kira-kira ada usulan apa, ada kebutuhan apa yang terkait dengan webinar series. Misalkan, kita perlu pelatihan ini, nanti silakan disampaikan bersamaan form presensi kegiatan pada hari ini. Sehingga kami dari HMP juga bisa mendapatkan bukti-bukti ya bahwa teman-teman sebenarnya butuhnya apa. Kan kita nggak tahu apakah kendalanya semuanya tentang jurnal atau apa gitu ya. Kendala-kendala dan apa, silakan nanti disampaikan di form presensi. Terus yang kedua, dalam kesempatan hari ini saya juga menyampaikan beberapa kegiatan HMP di bulan Oktober. Silakan teman-teman nanti juga bisa mengikuti dan menginformasikan kepada teman-teman yang lain. Dalam waktu dekat, insya Allah nanti tanggal 6 Oktober, kami akan melakukan audiensi di Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kegiatan audiensi terkait dengan kajian tata kelola anti korupsi di perguruan tinggi. Tentu ini terkait dengan peristiwa yang terjadi baru-baru ini terkait dengan korupsi yang menimpa di salah satu perguruan tinggi. Teman-teman yang teman-teman yang memiliki ketertarikan mengenai isu tersebut, silakan nanti bisa mendaftarkan diri untuk ikut bergabung audiensi secara offline di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, insya Allah tanggal 6 Oktober 2022. Kemudian kegiatan berikutnya insya Allah di bulan Oktober juga setelah UTS, insya Allah kita akan melakukan social project. Kemarin sudah diawali dengan pembuatan kaos ya. Terima kasih saya ucapkan juga kepada teman-teman yang sudah memesan. Sebagian keuntungan dari penjualan kaos itu insya Allah akan kita salurkan dalam kegiatan social project berupa berupa literasi ke anak-anak di perkampungan ya di sekitar Jabodetabek. Insya Allah dilaksanakan di 29 Oktober, Sabtu 29 Oktober di daerah Bogor. Kepada teman-teman yang punya hasrat atau keinginan untuk ikut turut serta juga kami persilahkan untuk bergabung. Kemudian kami juga membuka donasi buku-buku untuk bisa kita salurkan kepada anak-anak di sekitar Jabodetabek, di perkampungan-perkampungan. Itu saja. Harapannya hari ini silakan nanti Pak Wahyu dan teman-teman bisa berdiskusi mengenai bagaimana strategi publikasi artikel ilmiah dari sudut pandang publisher. Saya mengucapkan selamat mengikuti kepada teman-teman semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua HMP Via UI atas sambutan yang luar biasa. Baiklah, sebelumnya saya mengingatkan kembali kepada para hadirin untuk mengisi formulir presensi melalui link Google Form yang telah disediakan di room chat. Oke.
Selanjutnya, kita akan segera memasuki acara inti dengan menghadirkan publisher jurnal bereputasi dan terakreditasi Sinta II milik Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan skop penelitian keuangan negara dan kebijakan publik, yaitu Indonesia Treasury Review. Dipersilakan kepada Bapak Dr. Wahyu Musukal, Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan DJPB. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Cantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya merasa bersyukur ketemu dengan teman-teman yang luar biasa ini tadi kalau melihat dari penjelasannya Mas Darmawan ya, aktivitasnya ternyata nggak cuma hubungan kampus dan kampus gitu ya, tapi juga ada pengabdian masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi modal ya buat teman-teman semua. Karena kan nggak mungkin ya teman-teman mau jadi mahasiswa terus ya. Saya yakin semua pengen cepat lulus gitu ya. Jadi, itu modal buat teman-teman semua untuk bisa berkontribusi untuk. Pertama-tama saya ingin sampaikan salam dulu ya dari pimpinan kami, Bu Siska, Kasubdit Penelitian dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan ya. Yang kebetulan tadinya beliau ya direncanakan beliau akan mengisi, cuma karena satu dan lain hal ya, ada kegiatan di Jogja, katanya beliau tidak bisa mengisi secara langsung. Sebelum saya mulai slide-nya, saya tanya dulu nih. Di sini ada yang sudah pernah menulis karya tulis ilmiah. Boleh raise hand yang sudah pernah menulis karya tulis ilmiah. Oke. Belum ya? Oke, ada Mbak Nurul. Ada apa lagi? Bapak Wahyu, mohon maaf untuk suaranya kurang terdengar jelas. Oke. Ya. Ya, saya ulangi pertanyaannya ya. Siapa yang pernah membuat karya tulis ilmiah? Ada Mbak Nurul sini yang sudah raise hand. Siapa lagi ya? Oke. Saya lihat hanya Mbak Nurul ya. Mbak Nurul pernah ngirim kemana Mbak Nurul? Kalau saya karya tulis ilmiahnya hanya sebatas ke media auditor Pak. Jadi di organisasi saya di Kementerian Pertanian itu untuk di Inspektorat Jenderalnya sudah disediakan semacam buletin ya untuk menampung karya tulis ilmiah di bidang pengawasan yang dari auditor-auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Oh, berarti ini ya Mbak Nurul tugas belajar ini sama seperti Mas Darmawan. Betul Pak. Oh, oke. Ya. Oke, kalau gitu saya mulai dari siapa yang di sini statusnya tugas belajar. Mas Darmawan, Mbak Nurul. Kita lihat. Oke, Mas Rianto, Mas Radian, Mas Malik. Oke, Mas Made. Mas Anggit. Lumayan banyak ya. Oke, ini nanti berpengaruh nih terhadap motivasinya untuk menulis ya. Tapi mudah-mudahan terlepas ya apakah teman-teman nanti bagian dari tugas belajar atau memang benar-benar student atau mahasiswa yang punya dedikasi secara murni ya untuk tidak menjadi bagian rangkaian tugas belajar. Mudah-mudahan semua punya motivasi yang sama ya, itu supaya lulus tepat pada waktunya gitu ya. Kalau teman-teman tugas belajar itu nggak tahu nih kalau saya ya, dari waktu saya tugas belajar kalau mau lulus itu yang penting lulus tepat waktu ya, nggak usah lulus cepat-cepat. Sehingga Mbak Nurul sama Mas Darmawan gitu kan. Yang penting tepat waktu, cepat-cepat juga nanti kurang enak juga. Nah, oke. Kalau gitu saya tanya lagi berikutnya. Sekarang siapa yang di tingkat akhir? Artinya memang di semester akhir, yang semester akhir ada di sini. Oke. Oke. Bukan tingkat akhir ya, berarti ada punya waktu nih berarti nih. Karena di awal saya ingin sampaikan, menulis sebuah karya tulis ilmiah yang akan di-submit di jurnal, itu tidak sesingkat yang kita bayangkan. Jadi saya pernah
sering sih ya ada teman-teman yang ngirim naskah gitu ya, kemudian baru ngirim naskah udah nanyain gitu ya, Pak, naskah saya udah sampai di mana. Nah, ini saya coba mengajak teman-teman untuk realistis ya dalam melihat ekspektasi. Jadi kalau saran saya, kalau yang punya waktu kurang lebih setahun ya, sudah mulai ya, mulai mencari ide-ide untuk menulis ya, tulisannya seperti apa ya, syukur-syukur nanti ya di semester terakhir udah jadi tulisan ya yang memang memiliki kualitas sesuai dengan publisher masing-masing ya. Karena masing-masing memiliki kualitas yang ingin istilahnya dimajukan gitu ya. Dan itu akan sangat tergantung pada publisher masing-masing. Ya. Boleh saya share screen ya. Saya izin share screen. Ya, saya bicara dulu nih. Kita di Jen Perbendaharaan satu di antara sedikit unit eselon 1 ya yang punya jurnal. Ini kita sangat ambisius nih kalau teman-teman Jen Perbendaharaan tuh punya jurnalnya bukan cuma satu nih. 2 kita punya. Ya. Pertama Indonesian Trustee Review, yang kedua Jurnal Manajemen Perbendaharaan. Yang kakaknya ini yang Indonesian Trustee Review, atau kita sebut ITREF biasanya. Sedangkan yang JMP ini adiknya ya, umurnya baru 3 tahun. Kalau ITREF usianya sudah 7 tahun, ya JMP usianya baru 3 tahun. Masih merangkak lah ya. Nah, kenapa kemudian saya munculkan ini? Nah, ini buat teman-teman yang dalam posisi ingin mencoba ya, coba menulis sesuatu yang memang memiliki nilai karya tulis ilmiah ya, bisa juga nanti mencoba di jurnal perbendaharaan. Nah, itu sekali lagi tergantung teman-teman ya. Karena saat ini kami sampaikan pada teman-teman ya, ITREF itu boleh dibilang kebanjiran naskah ya. Kebanjiran naskah, jadi naskah yang masih 2-3 edisi terakhir itu kita banyak kedapatan naskah-naskah berbahasa Inggris ya. Nah, ini mungkin teman-teman juga nih perlu menjadi pertimbangan juga. Naskah-naskah berbahasa Inggris itu biasanya kita dari sisi publisher ya, itu langsung ngelirik itu. Naskah-naskah yang berbahasa Inggris ya. Karena saat ini ya ITREF dalam sebuah proses ya. Proses untuk menaikkan kelas ya. Mungkin mudah-mudahan di tahun 2024 ya kami lagi mencoba untuk menjadi jurnal bereputasi internasional ya dengan indeks Scopus ya, mudah-mudahan 2024 bisa kami capai ya. Kami sudah akan memulai rencana aksinya di 2023 ya. Kita menggandeng beberapa publisher juga beberapa universitas ya untuk mengajak kami ya, membimbing kami nanti menuju jurnal bereputasi internasional dengan indeks Scopus ya. Nah, pada saat itu ya sudah barang tentu nanti akan menjadi sangat kompetitif juga ya buat teman-teman ya. Jadi biasanya kalau reputasi internasional itu akan semakin banyak juga yang masuk ya, naskah yang masuk dalam ITREF. Nah, ini saya submit naskah gitu ya, bukan akreditasi yang lebih tinggi ya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ini nanti perlu juga nih ditanyakan juga ke pihak universitas gitu ya. Ya, karena kami sedang kebanjiran naskah, nah, nanti perlu ditanya oleh pihak yang indeks internasional atau bereputasi internasional. Di ITREF naskahnya juga sangat banyak ya. Sedangkan kuota untuk setiap terbitan ya, setiap edisi ya, walaupun naskah itu sudah ditanyakan oleh pihak bakal ya, menanyakan diskusi, saya sampaikan ke yang bersangkutan ya,
ini kita tidak bisa memunculkan dalam edisi ini karena memang kan apakah memungkinkan untuk pemberian LI dan terima ya. Kalau ya. Atau boleh saya dibantu Pak Cantika untuk ini share screen kayaknya kurang stabil di tempat saya ini. Oh, iya. Ya, Iya, kasih ya. siapa? Sebentar. Mbak Wilda. Ya, boleh naik slide kedua ya. Nah, ini sekedar untuk membedakan saja ya antara ITREF dengan JMP. Cakupan ITREF memang boleh dibilang secara kualitas tuntutannya lebih tinggi dibandingkan JMP. Ya. Jadi kalau dilihat di sifat tulisan itu di 3-4 baris terakhir ya, untuk ITREF itu lebih ke teoritis ya, konseptual dan empirik ya. Sedangkan untuk yang JMP itu empirik ya, pragmatis dan sifatnya review. Nah, ini mungkin teman-teman perlu melihat ya. Saya ingin mulai dari yang teori dulu ya, teoritis ya. Teoritis itu artinya bahwa di naskah yang nanti akan disubmit di ITREF ya, sebisa mungkin ya, didorong untuk bicara dalam sebuah perspektif yang sebuah teori ya. Kemudian nanti dikembangkan ya, kemudian dilihat ya, kemudian dianalisis sambil kemudian melihat apakah ada celah ataupun ada gap ya yang bisa dijadikan kontribusi ya bagi teori itu. Nah, ini levelnya level yang paling tinggi nih kalau kita bicara tentang teoritis ya. Kemudian level yang nggak di bawahnya itu yang sifatnya konseptual. Jadi kalau teman-teman kan paham ya, ada teori, kemudian ada konsep. Ya. Nah ini lebih ke konseptual sifatnya. Jadi kenapa kita perlu memunculkan yang konseptual ya? Karena tidak selalu ya, itu kritis apalagi ya, apalagi untuk jurnal yang memang mengedepankan kontribusi secara praktis ya, seperti ITREF dan JMP itu nanti kalau teman-teman lihat itu di ITREF dan JMP itu ada kanan atas itu ya untuk konseptual ya juga empiris itu perlu dilihat. Nah kemudian ya, ada satu isu barangkali buat teman-teman nih. Saya Sepertinya terkendala sinyal ya. Berhadirin sebentar ya.
teman-teman semua ya, ketika bicara tentang yang konseptual atau lebih ke selanjutnya ya, lebih yang sifatnya empirik ya. Ada satu hal yang kita pengen melihat kontribusinya. Kalau yang teoritis jelas ke pada teori sendiri, sedangkan yang konseptual itu lebih pada konsep ya kita yang ditawarkan ya, oleh penulis ya. Sedangkan untuk yang empiris ini lebih ke melihat secara praktik ya. Saya mungkin nanti saya akan, apakah teman-teman punya pengalaman yang sama. Saya kebetulan mulai dari S1, S2 dan S3 saya di ilmu administrasi. Saya sering melihat perspektif itu dari sisi empiris ya, dari segi praktek ya. Nah, untuk di ITREF mungkin bagi teman-teman semua ya, perlu untuk melihat, untuk menggambarkan atau membeli gambaran tentang praktek yang ada di sebuah negara misalnya. Belum cukup nanti tentang manajemen perubahan ya. Untuk ITREF menampil ya, maaf ya, ini benar-benar sedang kurang stabil nih internetnya. Jadi untuk hal yang sifatnya empiris tadi ya, saya lanjutkan ya. Itu paling tidak ya memunculkan sebuah perbandingan antara praktek di Indonesia dengan praktek di tempat lain atau di negara lain. Itu paling tidak seperti itu. Kalau kita mau memunculkan karya tulis yang sifatnya empiris atau memberikan gambaran tentang kondisi yang saat ini terjadi di Indonesia, ya, paling tidak ada perbandingan seperti itu ya, sehingga nanti ada satu melihat bahwa yang dilakukan Indonesia itu dalam perspektif negara lain itu seperti apa, posisinya seperti apa ya. Jadi membandingkan seperti itu. Jadi ada beberapa artikel gitu ya yang dia hanya memunculkan praktek yang di Indonesia gitu ya, tapi kemudian karena tidak mampu untuk menampilkan ya perbandingan itu ya, memunculkan praktek di negara lain seperti apa, maka akhirnya tidak sempat terpublish ya, akhirnya kami reject ya, kami tolak, kan tidak memiliki signifikansi dalam kaitannya dengan kontribusinya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kontribusi juga, mungkin teman-teman juga perlu melihat nih, kan kontribusi dari sebuah artikel itu sering dilihat dari kemampuan artikel tersebut untuk mengisi gap ya. Mungkin teman-teman sudah paham ini. Jadi kalau di dalam pendahuluan ya, nanti kan itu biasanya dibahas tuh latar belakangnya apa, kemudian permasalahannya apa. Nah, kemudian permasalahan kita dapat. Nah, kemudian di literatur review ya, kita akan bicara ini literatur review-nya untuk yang permasalahan ini dijawab dengan A dan dijawab dengan B. Ternyata belum ada yang dijawab dengan C. Nah, kami karya tulis ini misalnya ingin menjawab dengan teknik atau metodologi C misalnya. Nah, itu juga seringkali kita mengambil yang sesederhana itu. Nah, padahal untuk menjelaskan kontribusinya tidak hanya dari itu, ya, tapi juga ada pertanyaan kemudian. Terus apa gitu ya? Atau bahasa ininya so what? Kalau kita bisa berkontribusi untuk memunculkan sesuatu yang baru, terus apa? Nilai lebihnya apa? Jangan-jangan ya selama ini orang-orang atau penulis yang lain ya tidak mengambil perspektif itu, tidak mengambil pendekatan C, karena memang bisa jadi ya dengan pendekatan C itu tidak terlalu memberikan kontribusi yang baik ya.
maka perlu ada satu penjelasan atau reasoning kenapa memilih C. Nah, terus kalau sudah memilih C apa kemudian. Nah, jadi ketika kita bicara tentang gap ya atau dukungan kita ya, tulisan kita itu ingin memberikan kontribusi terhadap gap dalam literatur, itu perlu juga melihat dari perspektif sampai sejauh itu. Ya, boleh lanjut. Boleh next slide. Ya, ini dalam kami ya, ini baik di ITREF maupun di JMP ya. Ini prinsip-prinsip kami dalam mengelola ya. Pertama, keseluruhan itu untuk ada proses peer review. Jadi kita punya kalau dalam pengelolaan jurnal itu ada layering dalam mereview ya. Kami punya board of editor ya atau dewan redaksi ya. Nah, itu yang akan pertama kali naskah itu mendapatkan review atau masukan. Nah, setelah lolos dari dewan redaksi, naskah itu diproses ke next langkah berikutnya, yaitu ke para reviewer ya, itu kita nyebutnya mitra bestari ya. Nah, beda halnya ketika naskah itu dilihat oleh dewan redaksi ya. Ketika naskah itu dilihat oleh dewan redaksi, si penulis tahu nih dewan redaksinya siapa. Tapi ketika masuk ke proses review ya oleh mitra bestari atau reviewer, penulis nggak tahu siapa reviewernya. Jadi kita punya 2 reviewer, setiap naskah itu akan direview oleh 2 orang mitra bestari atau 2 orang reviewer. Nah, yang menjadi peran mengkomunikasikan antara reviewer atau mitra bestari dengan penulis adalah section editor. Nah, section editor adalah teman-teman kami yang di Litbang ya, yang memang didedikasi untuk melakukan proses naskah itu ya setelah lepas dari dewan redaksi. Nanti teman-teman kalau udah masuk ke proses reviewer itu lebih banyak dengan section editor. Ya. Nah, kemudian yang kedua ya proses penelahan dilakukan secara double blind review ya, tadi sudah saya sampaikan 2 orang reviewer ya yang saling tidak tahu. Ya. Si reviewernya juga nggak tahu dia partner dengan reviewer yang mana, dia nggak tahu. Si reviewer juga nggak tahu siapa penulis dari artikel itu, ya. Apalagi si penulis ya, dia tidak akan tahu siapa reviewernya. Nah, kami juga coba jaga seperti itu ya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dalam pengolahan jurnal. Kemudian yang ketiga ya, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian sejawat adalah nah ini, relevansi, signifikansi, kemudian elastisititas, kemudian keterbacaan ya, keterbacaan tapi juga dengan bahasa. Nah, penting bagi kita jadi bahasa ini menjadi apa ya, pintu pertamanya. Kalau dari awal misalnya di abstrak lah ya, di abstraknya bahasanya udah nggak jelas, itu udah bikin males dewan redaksi itu biasanya. Makanya pastikan ketika menggunakan bahasa ya itu bahasa-bahasa yang memang bahasa standar dalam penulisan ilmiah. Nah, bahasa ya di dalam tulisan yang biasanya kita seringkali menggunakan ini ya orang ketiga ya, saya orang pertama, saya atau kami. Kami bermaksud untuk menulis tulisan ini tujuannya adalah ini. Gitu ya. Kemudian ada juga kami itu biasanya tulisnya lebih dari satu, atau bahkan penulis satu pun menuliskan kami biasanya. Kemudian ada yang menggunakan saya, atau ya kita menggunakan kata ketiga. Ya. Kata ketiga itu berarti penulis ya menyampaikan atau tujuan dari ini penulis bermaksud untuk A, B, C, D. Atau menggunakan kata ketiga yang benda. Ya. Misalnya tulisan ini, ya, jadi dia menggunakan kata ketiga tapi yang benda. Nah, untuk ITREF ya paling tidak menggunakan 2 pilihan yang terakhir. Kata ketiga ya atau kata ketiga dengan menyebutkan penulis atau tulisan ini atau artikel ini. Ya. Sedangkan untuk yang pilihan pertama ya saya atau kami, nah itu coba dihindari ketika akan submit ke ITREF ya. Karena kita punya gaya selingkung dalam penggunaan bahasa seperti itu. Nah, kemudian orisinilitas ini sangat terkait dengan nanti akan kita bicara tentang similarity rate ya. Jadi banyak nih teman-teman yang sebenarnya sih maksudnya baik ya, dia mengutip ya, tapi kemudian mengutip
mengutip satu paragraf utuh gitu ya. Dia tidak melakukan paraphrase. Jadi ketika dicek oleh similarity rate machine ya, itu terdetek sebagai plagiarisme. Bahkan kemarin sempat ada ya seorang penulis ya yang menulis ulang ya skripsinya. Ini kan biasa tuh ya, skripsi dibuatkan artikel ya. Skripsi dibuatkan artikel. Kemudian karena nggak hati-hati ya, dia menggunakan satu kalimat, satu paragraf diambil dari skripsinya, kemudian ditempel di tulisannya. Satu paragraf seperti itu. Hingga total ya, itu similarity rate-nya itu sampai 63%. Artinya udah tinggi banget. Ya. Walaupun ini penting ya, walaupun itu tulisannya dari tulisan kita, ya, nah kita perlu memparaphrase ya, supaya tidak benar-benar jiplak itu benar-benar plak ya, copy paste ya, copy paste ya, seperti itu. Jadi perlu untuk memparaphrase walaupun ya yang menjadi referensi dari tulisan kita sendiri. Kalau atau dalam hal ini adalah skripsi kita. Nah, ini mungkin penting buat teman-teman ya, karena itu menjadi bagian dari penilaian originalitas. Kemudian simplifikasi tadi sudah saya sebutkan ya, simplifikasinya itu apakah terhadap kontribusinya terhadap teori, terhadap konsep ataupun terhadap pragmatis ya, atau hal yang sifatnya praktikal ya. Yang keempat adalah keputusan atas tulisan adalah diterima, ya, direvisi atau ditelaah kembali atau ditolak. Nah, ini mungkin menjadi opsi ya, atau opsi itu artinya apa? Seringkali ya dari hasil review itu bisa diterima ya, atau direvisi ya. Revisi itu berarti ada kebutuhan untuk diperbaiki ya sesuai dengan konteks yang diminta oleh mitra bestari atau reviewer ya. Kemudian atau ada juga yang ditolak ya. Ditolak itu berarti bisa banyak, nanti akan kita lihat ya di belakang ada beberapa alasan ya kenapa naskah itu ditolak ya. Nanti kita lihat statistik yang ada di tempat kami itu seperti apa. Kemudian yang kelima, ya, jika penulis diminta untuk mereview dan mengirimkan kembali tulisan, tidak ada jaminan bahwa tulisan berhasil tulisan hasil revisi akan diterima. Nah, ini mungkin penting juga ya. Ya kadang-kadang kan ada penulis gitu yang udah bolak-balik nih, reviewernya minta diperbaiki A, udah dikasih perbaiki A. Kemudian balik lagi diperbaiki B, kemudian perbaiki C. Nah, itu tidak berarti kemudian ya setiap pemenuhan terhadap review yang diminta oleh mitra bestari itu sebagai sebuah jaminan. Ya, mungkin teman-teman perlu melihat itu ya, karena ada dewan redaksi ya, karena reviewernya itu kan ada dua, ya, reviewernya ada dua, karena bisa jadi ya ketika permintaan itu berasal dari reviewer yang pertama ya, atau mitra bestari satu, sedangkan reviewer yang kedua dari awal dia sudah tidak setuju, tidak sepakat. Nah, biasanya dalam konteks seperti ini kita naikkan ke dewan redaksi. Ya, dan redaksi akan bilang, oh kalau yang seperti ini diterima, kalau yang seperti ini ditolak. Jadi bisa sangat mungkin ya naskah-naskah yang sudah direview bolak-balik ya, lebih dari 2 ronde gitu ya, itu pada akhirnya belum tentu diterima juga. Jadi ini mungkin perlu menjadi pemikiran dari teman-teman semua gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, pengolahan jurnal dilakukan secara independen, objektif ya, dan bebas dari konflik kepentingan. Ini kita coba dorong seperti itu ya, makanya kita di dalam pengolahan ya kita meminimalisir ya kontak ya, atau bahkan kita mengharamkan ya kontak antara reviewer ke penulis langsung ya. Maka biasanya kalau hasil review itu nanti yang mengkomunikasikan adalah section editornya. Ya, lanjut. Nah, ini proses pengiriman naskah ya. Jadi kami ya baik di ITREF maupun JMP itu submission naskahnya ya itu dilakukan menggunakan OJS ya, online journal system. Jadi langsung online ya. Kita lewat dua website ya. Website yang pertama adalah websitenya ITREF ya, yang kedua adalah websitenya JMP. Jadi masing-masing punya website tersendiri ya. Nah, menggunakan OJS ya, nanti dalam submission naskah itu ya itu ada mengumpulkan naskah ya, di awal itu mengumpulkan naskah, kemudian pernyataan originalitas dari tulisan ya, kemudian alamat korespondensi ya, email dan segala macam,
Nah, nanti dari situ akan korespondensi akan terjadi melalui OJS. Jadi melalui OJS. Walaupun nanti kadang-kadang ya, misalnya kadang-kadang nggak semua penulis rutin ya ngecek OJS. Ini mungkin buat teman-teman ya, buat teman-teman nanti yang submit ke jurnal manapun ya. Kalau yang menggunakan online, maka perlu dipastikan ya, itu dicek gitu ya, dicek emailnya ya, kemudian dicek OJS-nya. Biasanya kan kalau review hasil telaah dari reviewer itu dikirimkan melalui OJS. Nah, nanti otomatis oleh OJS dikirimkan ke email yang bersangkutan, email penulis. Maka perlu secara rutin itu dilihat. Perlu secara rutin dilihat ya, jangan sampai nanti mitra bestarinya atau reviewernya sudah menyampaikan masukan ya, tapi kita nggak juga merespon gitu ya. Nah, biasanya kita ngasih warning tuh kalau yang seperti itu. Ada peringatan 1, ya peringatan kedua, kalau udah peringatan ketiga nanti langsung kita reject ya, kalau nggak dapatkan tanggapan juga. Nah, tapi kami mengambil satu ini, sebenarnya ngambil jalan tengah ya, walaupun saya secara personal untuk sering saya katakan ke dalam pengolahan ini, kita minimalisir ya penggunaan komunikasi selain email gitu ya. Karena kita juga meminta nanti para penulis itu mengirimkan nomor telepon ya. Nah, biasanya kalau kita sudah mengirimkan review selama seminggu gitu ya, itu nggak dijawab, itu biasanya kita kirimkan WA. Tapi mudah-mudahan teman-teman kalau submission itu ya sudah menjadi konsekuensi ya untuk melihat emailnya secara berkala ya. Minimal seminggu sekali ya dilihat emailnya, supaya ketahuan apakah ada masukan dari reviewer ya, ataupun permintaan penyempurnaan data, ataupun penyempurnaan metodologi misalnya, itu bisa diketahui oleh teman-teman semua. Ini teman-teman semua ya, naskah itu kita menggunakan OJS. Jadi sekali lagi ya, komunikasinya menggunakan OJS seringnya. Nanti OJS-nya terkoneksi secara email. Ya. Lanjut. Nah, kurang lebih proses bisnisnya seperti ini, teman-teman ya. Naskah mulai dikirim ya, pengiriman naskah ya, kemudian nanti di yang berwarna kuning ini, warna kuning pertama ya, itu seleksi naskah oleh dewan redaksi. Nah, biasanya nanti akan ada perbedaan ya teman-teman ya, antara review pertama oleh dewan redaksi dengan review yang dilakukan oleh reviewer atau mitra bestari. Kalau yang dilakukan oleh dewan redaksi itu biasanya melihat dari perspektif apakah naskah itu sesuai dengan cakupan dari ITREF. Ya, kalau teman-teman nanti lihat di website ITREF kan ada tuh cakupannya ya, apa aja di dalamnya. Ada pengolahan keuangan, kemudian pengolahan perbendaharaan, ada juga public policy atau kebijakan publik. Nah, itu akan dilihat sampai di sana pada tahapan awal. Nanti kalau dianggap ini tidak relevan ya, jadi ada, ini mungkin teman-teman perlu juga nih melihat nih, pentingnya tadi ya penggunaan bahasa ya. Penggunaan bahasa itu penting. Contoh, ada satu naskah gitu ya. Naskahnya ini bicara tentang sistem perbendaharaan ya. Jadi kalau teman-teman mengupdate sistem perbendaharaan yang sedang berkembang sekarang, di Ditjen Perbendaharaan itu sedang mengembangkan sistem pembayaran dengan menggunakan tanda tangan elektronik ya, atau TTE. Ya, kita akan selama ini masih menggunakan tanda tangan basah ya, sistem kita. Nah, sekarang sedang dikembangkan seperti itu. Nah, ada satu naskah yang sifatnya kajian. Ya. Kajian dari perspektif hukum. Nah, ini mungkin teman-teman ya. Jadi tulisannya itu kajian perspektif hukum dari tanda tangan elektronik. Walaupun ya temanya itu ya itu relevan banget ya dengan pengolahan perbendaharaan dan keuangan negara, tapi penggunaan bahasanya adalah dari perspektif hukum. Nah, ini mungkin karena yang digunakan bahasa hukum, kemudian angle diskusinya juga dari angle perspektif hukum, maka kemudian kami minta ya, saat itu kami minta supaya merubah angle-nya ya, lebih kepada manajemen pengolahan keuangan atau manajemen perbendaharaan. Nah, sekali kan tidak mudah ya, mungkin pernah alami juga ya, oleh dosennya misalnya ada satu tugas gitu ya, kita udah ngambil angle-nya angle hukum, tapi kemudian oleh dosennya diminta untuk mengambil angle yang lain. Ini kan tidak mudah. Hingga akhirnya sampai sekarang naskahnya tidak juga terbit ya, karena permintaan dari dewan redaksi, mitra bestari saat itu, reviewer tuh belum dipenuhi oleh penulis ya, karena penulis merasa
keberatan ya untuk merubah ya angle dari diskusinya dari perspektif hukum ya ke perspektif manajemen keuangan negara. Jadi ini penting ya di seleksi naskah awal, maka penggunaan bahasa itu ya nanti teman-teman juga barangkali dari perspektif administrasi misalnya. Kalau saya sih melihatnya dari administrasi saya sangat relevan ya. Walaupun nanti akan banyak menggunakan bahasa-bahasa manajemen keuangan ya, tapi saya yakin kalau untuk administrasi sangat mudah ya untuk bisa masuk ke dalam ITREF atau masuk dalam cakupan ITREF ini. Nah, kemudian ya dari seleksi DR itu sudah bisa itu naskah itu ditolak atau diterima ya. Kalau diterima oleh DR ya, nah biasanya di tahap awal ya itu pertama yang dicek itu adalah pertama jumlah katanya. Jadi teman-teman bisa ya. Jadi sebelum teman-teman submit ya, melakukan submission naskah ke ITREF itu nggak cuma ke ITREF sih. Sebenarnya ke seluruh jurnal manapun ya, itu perlu dilihat yang namanya author guidelines. Nah, ini penting nih buat teman-teman. Nah, kan kita seringnya punya pengalaman gini nih. Kita menyiapkan naskah itu, kalau ditolak di ITREF misalnya, akan submit ke naskah yang lain. Kalau ditolak ke jurnal B misalnya, kita submit ke jurnal C. Nah, kita perlu pastikan ketika kita melakukan submission dari jurnal A ke jurnal B ke jurnal C, itu mengikuti author guidelines dari masing-masing jurnal. Karena itu memiliki author guidelines yang berbeda biasanya masing-masing jurnal. Nah, contoh misalnya kalau di ITREF, itu kan strukturnya ada mulai dari pendahuluan. Pendahuluan, kemudian ada literatur review, kajian literatur, kemudian ada metodologi, kemudian jadi pendahuluan itu ada di dalamnya literatur review, kemudian ada metodologi, nah kemudian ada baru kemudian setelah literatur itu dia langsung ke pembahasan, temuan dan pembahasan, kemudian terakhir kesimpulan. Nah ini jadi perlu dilihat ya teman-teman semua ketika akan menggunakan satu naskah misalnya ya, setelah ditolak dari satu jurnal ke jurnal lainnya, itu perlu dilihat author guidelines dari masing-masing jurnalnya. Nah, perlu dicamkan oleh teman-teman ya, perlu dipegang ya, sebagai bagian dari etika dalam penulisan. Ini mungkin teman-teman ya. Nah, seringkali kan kita pengen langsung dapat gitu ya. Nah, biasanya naskah langsung submit di 2 jurnal sekaligus. Nah, ini secara etika ini tidak diperkenankan ini secara etika. Karena kami juga pernah mendapatkan hal seperti itu. Jadi menerima naskah, jadi ternyata dia submission di dua jurnal. Nah, kami diproses gitu ya. Itu setiap kali proses dia penuhi itu. Dia penuhi, kemudian dipenuhi. Nah, ketika mau publish ya, kita cek lagi dengan menggunakan e-ticket. Ternyata ya naskah yang sama itu disubmit ke jurnal yang lain. Nah, akhirnya kita drop ya, kita reject. Nah, ini teman-teman ya sebagai bagian dari menegakkan etik dalam penulisan itu sebaiknya dipastikan dulu ya. Setelah ditolak dari satu jurnal baru kemudian ke submit ke jurnal yang lain ya. Jadi jangan sampai satu naskah disubmit di 2 jurnal langsung ya bersamaan. Jadi ini sebagai bagian dari kita yang menegakkan kode etik ya dalam penulisan karya tulis. Nah, setelah melakukan penelaahan sejawat ya, nanti akan ada keputusan apakah naskah ditolak atau diterima. Kalau naskah diterima ya dari Mitra Bestari itu diterima, oke, ini jalan ya. Nanti biasanya kalau karena ada 2 Mitra Bestari ya. Misalnya Mitra Bestari 1 bilang ini diterima ya. Mitra Bestari 1 yang 2 bilang ini ditolak. Nah, itu kita kembalikan ke Dewan Redaksi. Nanti Dewan Redaksi bilang ini apakah diterima, ditolak atau disempurnakan itu Dewan Redaksi. Oh, ini bisa diterima dengan penyempurnaan misalnya di metodologinya, disempurnakan sesuai dengan masukan yang Mitra Bestari 2 gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kalau memang sudah diterima oleh 2 Mitra Bestari ya, reviewnya kemudian saya sempurnakan, Mitra Bestari bilang 1 ya oke, puas dengan masukan yang kami respon yang dilakukan oleh penulis. Kemudian juga untuk yang Mitra Bestari 2 juga sama seperti itu, maka langsung masuk ke proses penyuntingan. Nah, jadi langsung seperti itu.
Setelah itu baru kemudian naskah diterbitkan. Ini kayaknya proses bisnis ini ya yang paling yang menurut saya perlu di apa menjadi perhatian teman-teman ya. Jadi kebayang ya perjalanan dari sebuah naskah itu nanti kalau teman-teman itu, kalau saya sering mengilustrasikan udah mulai diimajinasi gitu ya. Oh nanti kalau naskahnya submit segini, setiap tahapan itu misalnya waktunya sekian minggu ya. Oh kurang lebih nanti akan ada naskah terbit itu di bulan ini. Nah ini mungkin perlu dibayangkan oleh teman-teman ya, kira-kira menghitung dari ini. Walaupun kami punya SOP ya, namun kami saat ini belum bisa SOP artinya standar waktu ya dari setiap tahapan. Kami baru bisa mendorong penulis ya, penulis supaya tidak lebih meresponnya itu lebih dari 2 minggu. Sedangkan di internal kami masih mengusahakan supaya di internal juga tidak lebih responnya dari 2 minggu ya. Namun barangkali perlu penambahan dari Mitra Bestari juga ya, karena naskahnya sudah semakin banyak, jadi sering beberapa kali ya ada sedikit keterlambatan ya, ada overdue, jadi kita sering mengingatkan. Namun kami coba melakukan yang terbaik ya, sehingga nanti naskah itu bisa tepat waktu. Kalau kemudian ada pertanyaan, naskah yang paling cepat itu bisa terbit berapa lama sih? Nah ini mungkin ya, saya sampaikan ada naskah yang 3 bulan itu bisa terbit. Ya, tergantung dari kualitas naskahnya, gitu ya. Kalau naskahnya baik, ya kemudian DR puas gitu, oh ini udah oke nih, ini kemudian Mitra Bestarinya oke, reviewnya oke, ya udah itu 3 bulan bisa terbit itu. Ya, tapi kalau naskahnya, saya melihat ini ya, mungkin teman-teman ya, naskah-naskah karena naskah dari kami itu kan nanti ada 2 ya, naskah yang memang sifatnya dari akademisi ya, itu cepet banget tuh kalau yang akademis itu. Karena mereka tahu bagaimana cara menulis yang baik gitu ya, penggunaan bahasanya juga seperti apa, penggunaan metodologi seperti apa, jadi biasanya cepat ya. Tapi juga kami akan membuka juga ya dari praktisi ya, kami dari teman-teman dari Kementerian Keuangan juga submit, nah itu biasanya butuh waktu yang cukup panjang gitu ya. Boleh next selanjutnya. Ini karena waktunya sudah ini ya, mungkin langsung saja. Ini nanti bisa dilihat di author guideline-nya ya, ada author guideline-nya akan menyebutkan ya. Katanya jangan lebih dari 8.000 ya, 6.000 sampai 8.000 itu kata yang. Jadi ada naskah-naskah juga yang masuk ke kami gitu ya. Ada yang cuma 4.000, itu langsung kami tolak. Atau bahkan kami ada naskah yang sampai 17.000. Bingung juga nih. Tapi karena naskahnya baik, bagus gitu ya, naskahnya bagus, isinya bagus, jadi kita minta untuk memangkas sampai ke 8.000. Ya, mudah-mudahan penulisnya bisa itu memangkas dari 17.000 ke 8.000 ya. Biasanya juga perlu tantangan tersendiri itu untuk memangkas naskah. Lanjut. Ini lanjut. Saya boleh ke selanjutnya. Lanjut lagi. Nah, lanjut lagi. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini mungkin penting nih buat teman-teman nih memahami ini ya. Saya sengaja menampilkan grafik ini atau chart ini ya untuk memberikan gambaran nih. Apa aja sih biasanya naskah yang ditolak itu di ITREF ya. Ini kalau di ITREF ya, untuk paling besar itu ya, adalah tingkat keterbacaan yang rendah. Ini teman-teman ya. Jadi penting banget itu. Jadi karena kita nggak tahu maksudnya apa gitu. Jadi nulis banyak tulisannya, katanya banyak tapi nggak ada arahnya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita nggak tahu nih flow-nya itu nggak enak dibacanya. Nah, mungkin kalau bahasa saya gitu ya, flow-nya nggak enak dibacanya, kemudian nggak runtut gitu ya. Jadi nanti mungkin teman-teman akan belajar juga ya bagaimana menulis yang baik ya, mulai dari pendahuluan ya, introduction mulai dari latar belakang kemudian ketemu permasalahan ketemu kemudian gap-nya. Nah, masuk kemudian ke literatur review bicara ini metodologinya, kemudian masuk metodologi, baru kemudian hasil temuannya seperti apa. Jadi nah flow yang seperti itu yang perlu teman-teman perhatikan ya, supaya dari awal itu alurnya itu kebaca, oh enak nih kayaknya ngebacanya. Jadi mungkin teman-teman juga pernah ya baca novel gitu ya, apalagi yang terjemahan ya. Kalau terjemahan saya ada novel bahasa Inggris gitu ya, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu kan kadang-kadang itu ini nggak enak banget dibacanya gitu ya. Jadi kalau anak saya kan kebetulan anak saya bilang kalau baca novel bahasa Inggris mendingan bahasa Inggrisnya langsung deh. Kalau baca terjemahannya kadang-kadang kayaknya nggak gitu deh terjemahannya gitu. Nah ini mungkin perlu juga teman-teman yang perhatikan itu. Jadi keterbacaan itu sangat penting ya, karena ternyata 25% itu ditolak karena naskah itu tidak terbaca dengan baik ya, atau tidak sulit untuk memahami arah dari tulisannya.
Kemudian yang kedua ya, yang level kedua ya, tingkat kemiripan yang sangat tinggi. Nah ini teman-teman ya, tingkat kemiripan atau similarity rate ya. Kita pakai aplikasi namanya Identicat. Jadi naskah yang masuk itu kita langsung cek dengan Identicat, itu akan muncul tuh keluar naskah-naskah yang berapa persen. Kalau di kita ya di ITREF, naskah yang ditoleransi kemiripannya itu adalah 20%. Jadi nggak boleh lebih dari 20%. Kalau lebih dari 20% itu maksimal 40%. Kita minta untuk diturunkan. Di atas 40% itu kita tolak. Nah, ini buat teman-teman ya, jadi pastikan ya. Jadi saya menyayangkan tuh naskah yang kemarin yang tadi saya ceritakan ya, naskah skripsi gitu ya. Karena skripsinya dipublish di ada dalam database-nya kampusnya dan terbaca oleh Identicat, akhirnya ada kemiripan sampai 63%, akhirnya kita tolak ya. Dan kemudian juga level berikutnya itu sistematika penulisan yang buruk. Nah, sistematika itu ya tadi mulai dari mulai dari pendahuluan, kemudian nggak ketemu ininya permasalahannya, kemudian nggak ketemu gapnya, itu sistematikanya belum pas ya. Atau bahkan ya antara permasalahan yang ditemukan dengan metodologi yang digunakan itu nggak cocok ya. Jadi ini perlu teman-teman semua melihat gitu ya. Kemudian yang keempat ya, penulis tidak merespon permintaan perbaikan oleh dewan redaksi dan atau section editor. Nah, ini juga menjadi penting ya buat teman-teman. Tadi saya sampaikan ya, kami biasanya memberikan peringatan sampai 2 kali, ya yang ketiga itu langsung kita reject, ya, kita tolak. Ada beberapa naskah ya, karena mungkin kebetulan beberapa naskah itu ditulis oleh pegawai ya, pegawai Kementerian Keuangan. Ketika dihubungi, ini naskahnya kok nggak diperbaiki, ini sedang sibuk ya, sedang sibuk. Oke, dihubungi yang kedua nggak sedang sibuk juga, atau persiapan mutasi, akhirnya udah kalau kita tolak ya, akhirnya tolak. Ini jadi faktor yang cukup signifikan ya untuk ditolaknya naskah. Kemudian tema di luar cakupan jurnal itu juga menjadi faktor penolakan yang cukup tinggi juga. Nah, terakhir nih yang saya ceritakan ya, naskah disubmit ke jurnal lain. Nah, ini mungkin teman-teman ya perlu menjaga, sekali lagi ini bagian dari etik dalam penulisan naskah ilmiah, diusahakan selesai dulu di satu jurnal ya, maka kemudian baru ke jurnal yang lainnya. Nah, jadi ini teman-teman karena waktunya sudah jam 10:05, gimana Mbak Cantika? Ya, ini jadi akhir dari ini ya yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk naskah-naskah mungkin saya tambahkan sedikit. Untuk naskah yang berbahasa Inggris, walaupun biasanya buat kami ya naskah yang berbahasa Inggris itu menjadi kami lirik duluan gitu ya, artinya dapat prioritas untuk dilirik lah istilahnya gitu. Nah, namun ya itu perlu dipastikan bahwa naskah yang berbahasa Inggris itu naskah yang bahasa Inggrisnya nggak cuma menerjemahkan dari bahasa Indonesia dengan menggunakan Google Translate, yang nggak cuma seperti itu. Karena ada juga naskah-naskah yang berbahasa Inggris atau bahkan naskah yang berbahasa Inggris yang sudah di-proofread ya, yang ini kebetulan saya juga berperan sebagai editor ya. Beberapa naskah bahasa Inggris itu saya lihat ada naskahnya bagus banget gitu ya. Bahasa Inggrisnya tuh pas banget, tapi ada bahasa yang naskah saya kadang bingung juga gitu ya. Ini sudah di-proofread tapi grammarnya masih salah gitu. Grammar itu belum pas. Jadi ini beneran di-proofread apa enggak sih gitu. Jadi bolak-balik saya ke penulisnya untuk minta penulis supaya memperbaiki dari aspek grammar dan juga pilihan kata ya. Pilihan kata mungkin proofread, kadang-kadang ini ya, proofreader itu atau lembaga atau institusi yang melakukan pengecekan naskah berbahasa Inggris, seringnya kan mereka nggak paham bahasa-bahasa teknis ya. Nah, ini mungkin akhirnya kemudian saya, oh iya ini nggak pas nih kata ini gunakan. Jadi mereka hanya lihat perspektif dari linguistiknya, tapi tidak melihat konteks dari yang sedang dibicarakan atau hal yang teknis yang sedang dibicarakan oleh penulis dalam naskahnya. Nah, ini penting ya buat teman-teman semua. Jadi kalau bisa ya, untuk teman-teman yang ingin berbahasa Inggris ya, itu pastikan dulu dari teman-teman tuh penggunaan katanya udah pas, ya penggunaan kata-kata teknisnya udah pas, dan juga grammar udah pas. Jadi ketika nanti masuk ke proofread,
Ya, proof itu yang lihat dari perspektif yang linguistiknya, sedangkan dari hal yang sifatnya teknis itu di kita semua tanggung jawabnya. Ya, ini teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini barangkali ingin tanya jawab ya, saya lebih akan dengan senang hati memberikan jawaban pada teman-teman semua. Saya kembalikan ke Mbak Cantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wahyu atas paparannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman sekalian, adakah yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Izin bertanya boleh? Oh ya, boleh. Saya kebetulan mahasiswa baru di UI. Terkait publikasi karya ilmiah ini, saya sering mendengar istilah Sinta 1, Sinta 2. Bisa dijelaskan nggak sih itu maksudnya apa sebenarnya? Karena katanya untuk sampai ke lulus di UI syaratnya harus ada jurnal yang bisa dipublikasi terhadap level Sinta 1, 2, atau 3. Itu saya kurang paham. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Mana langsung saya jawab, Mbak Cantika? Iya, boleh, Pak. Ya, makasih pertanyaannya. Sinta itu sebenarnya sebuah metodologi penilaian atau akreditasi sebuah jurnal yang dilakukan oleh Kemendikbud-Dikti. Jadi Dikti itu punya satu metode penilaian jurnal. Jadi sifatnya nasional. Ya, nanti hasilnya biasanya nanti salah satu. Jadi kalau sebuah jurnal ingin dilakukan akreditasi oleh Kemendikbud-Dikti, itu minimal sudah terbit 2 tahun. Nah, jadi ini minimal. Terbit 2 tahun, baru kemudian boleh mengajukan. Nah, pengajuannya itu nanti dilakukan oleh pengelola jurnalnya. Ada beberapa indikator ya yang menjadi penilaian. Kalau boleh dibilang 3 poin besar ya. Yang pertama dari aspek pengelolaan. Ya, aspek pengelolaannya di sini dalamnya ada ini mitra bestarinya atau reviewernya dari berapa negara sih gitu ya. Nah, kebetulan kan kalau ITREF reviewernya dari berapa negara ya? Ada Malaysia, kemudian ada Australia, ada Indonesia, 3 negara ya. Nah, biasanya kalau 3 negara itu ada di kalau untuk menjadi Sinta 1 itu biasanya butuh sampai 4 negara minimal. 4 negara dari nggak cuma dari Asia ya, 4 negara yang menyebar gitu. Kalau ITREF kan kebetulan baru 3 ya, 1 aja yang beda benua ya. Dari Australia ada 2 orang, dari Malaysia ada 2 orang, sisanya dari Indonesia. Nah, itu dari pengelolaan. Kemudian juga keberkalaan. Itu dihitung juga keberkalaan. Ini terbitnya rutin nggak gitu ya? Kan ada tuh, karena naskahnya sedikit ya, yang masuk ya. Biasanya kalau naskah-naskah atau jurnal-jurnal yang belum terakreditasi Sinta, itu naskahnya jarang yang masuk. Contoh misalnya di JMP ya. Jurnal Manajemen Perbenaran itu termasuk jurnal yang saat ini karena usianya baru 2 tahun ya. Karena baru kami akan mengakreditasi di tahun ini, di tahun 2023. Nah, jadi biasanya naskahnya tuh seret gitu, masuknya tuh sedikit ya. Karena dosen kemudian mahasiswa itu biasanya mentargetkan naskah atau naskahnya dikirimkan ke jurnal yang terakreditasi. Kalau nggak salah di UI itu minimal akreditasi Sinta 3 kalau nggak salah. Kalau di UI, UGM juga Sinta 3. Walaupun masing-masing nanti ada nilainya ya. Sinta 3 nilainya berapa, Sinta 2 nilainya berapa, Sinta 1 nilainya berapa. Nah, itu untuk akreditasi Sinta. Jadi sampai yang paling bawah itu Sinta 6. Sinta 6 paling rendah, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, dan Sinta 1. Itu yang paling tinggi Sinta 1. Nah, untuk jurnal-jurnal yang terakreditasi secara internasional atau terindeks Scopus ya. Jadi salah satu ya kalau di nasional kita menggunakan sistem yang namanya Sinta. Kalau di luar negeri yang internasional itu ada salah satunya ya adalah Scopus ya. Jadi kalau jurnal yang sudah terindeks Scopus, nah itu berarti jurnal itu skala internasional.
Nah, kalau jurnal yang sudah terindeks Scopus oleh Kemendikbuddikti itu otomatis Sinta 1. Jadi dia otomatis Sinta 1. Jadi nggak perlu lagi diakreditasi, pokoknya kalau dapat indeks Scopus dia otomatis Sinta 1. Nah, itu sedikit ya informasi tentang Sinta. Ya. Terima kasih. Ya, sih. Baik, ini sepertinya ada pertanyaan lewat room chat, Bapak. Dari Pak Rahadian. Saya bacakan ya. Yang pertama, apakah pada saat setelah submit jurnal dan dalam proses review atau revisi sebelum LOA diterbitkan, bisa menambahkan outdoor? Yang kedua, apakah similarity index biasanya menggunakan Turnitin? Karena kami mahasiswa UI telah disediakan Turnitin, karena ada kekhawatiran indeks similarity-nya berbeda. Ya, untuk yang pertanyaan pertama ya, masih dimungkinkan ya. Jadi kami juga ada kasus yang pertama nih. Tapi sepanjang belum kepada level production. Artinya level di mana sudah clear gitu ya. Dari mitra bestarinya udah nggak ada lagi permintaan. Nah, sepanjang misalnya dari mitra bestarinya masih ada follow up ya, itu masih diperbolehkan. Namun kami mengevaluasi nih sebenarnya untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, kami ingin membuat ada satu aturan ya, aturan supaya dipercepat gitu. Kalau nunggu sampai review oleh dua reviewer, dua mitra besar kan cukup panjang ya. Jadi khawatir seperti itu. Jadi ada kasus sebenarnya kemarin itu seorang dia sedang mengikuti S3, kemudian salah satu syarat untuk persetujuan proposal adalah adanya naskah yang diterbitkan, yang terakreditasi Sinta 3 ya. Kemudian dia milih ITREF, dan kemudian di tengah perjalanan ya, mungkin ini aja yang mungkin buat kita aja ya, itu ada permintaan dari permintaan dari pembimbingnya, karena juga dibimbing kan, saat tulis artikel itu juga dibimbing untuk bisa memasukkan namanya dalam daftar penulis. Nah, itu akhirnya kita akomodasi ya. Kemudian ini kami sedang mereview juga sampai batas mana gitu ya. Kayaknya kelamaan juga kalau sampai ke review tahap akhir ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, masih diperbolehkan kalau di ITREF ya. Dan yang kedua, similarity index-nya kita menggunakan item ticket ya. Turnitin kurang lebih sama sih. Beda-beda ya, paling 2-3% aja perbedaannya. Jadi ada sempat temen juga ya pakai, ada satu lagi tuh yang lebih yang nggak perlu berlangganan ya, saya lupa namanya. Nah, itu selisihnya sekitar 5% ya. Ini kalau Turnitin sama item ticket menurut saya nggak akan beda jauh ya, paling 1-2% aja perbedaannya ya. Jadi nggak apa-apa, tapi kami menggunakan item ticket ya. Nah, kami tidak berlangganan Turnitin. Itu Mas Radian. Terima kasih, Pak. Ya. Ini ada lagi nih pertanyaan dari ini di chat nih Mbak Cantika. Proses submit hingga publikasi sebagian besar membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 3-6 bulan. Jurnal internasional bahkan lebih lama lagi, sehingga penulis terjebak untuk publikasi ke jurnal yang publikasi instan cepat dan berbayar. Oh ya, bagaimana cara manage jurnal berbeda tersebut? Apakah ada ciri-cirinya pada web atau untuk cross check daftar jurnal kreditor? Saya pernah mendengar ini ya, saya belum banyak informasi terkait dengan ini. Ini kalau nggak salah itu Kemendikbuddikti itu dia punya ininya, punya listnya ya. Pernah ada teman yang menghadiri, karena dia dosen ya, jadi dia menghadiri
pembekalan terkait dengan jurnal-jurnal predator ya. Ya, pada akhirnya ya ada beberapa jurnal lah yang dianggap untuk dihindari oleh para dosen ya. Karena itu mungkin penilaiannya di dosen ya. Saya kurang tahu apakah juga berlaku untuk para mahasiswa ya. Saya kurang paham apakah itu berlaku juga untuk para mahasiswa. Kalau untuk yang dosen, karena memang dari dikti ya, itu dalam tanda kutip ya mengharamkan pengiriman jurnal ke ini ya, pengiriman naskah ke jurnal-jurnal tadi yang dianggap predator ya. Jadi punya listnya itu kalau nggak salah dikti. Kebetulan saya kurang punya, saya nggak punya listnya. Ciri-cirinya, mohon maaf saya kurang paham ya kalau ciri-cirinya seperti apa. Jadi seperti itu Mas Aditya. Nah, ini sekali lagi konteksnya buat teman-teman ya memang ada juga sih banyak ya. Saya sempat juga ditawari ya, tapi apakah itu jurnal predator atau tidak saya kurang paham. Itu mohon maaf Mas Aditya, saya kurang banyak tahu tentang jurnal predator ini. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih Pak dari Bu Nurul. Izin bertanya, topik-topik apa yang laku untuk dipublikasikan oleh jurnal yang skupnya administrasi dan kebijakan publik? Oke, ini menarik nih. Istilah laku itu kan sangat ini ya, karena kalau di kami ya, istilah laku atau nggak lakunya itu sangat tergantung kepada dewan redaksi dan mitra bestarinya, reviewernya. Nah, kalau menurut saya gitu ya, itu dicari kecocokan. Misalnya kan kalau kami kan mempublish tuh dewan redaksinya siapa aja, kemudian reviewernya siapa aja. Nah, boleh di search mereka tuh menulis tentang apa aja gitu ya. Menulis tentang apa, nah itu bisa nanti menjadi bagian atau minimal di dewan redaksinya. Mereka tulisannya apa sih? Nah, itu menurut saya salah satu pintu masuk ya. Kemudian kalau kita lihat kan trennya juga akan sangat berbeda ya. Kalau di kami di ITREF ya, akan berbeda ya dengan yang di JMP. Kalau JMP kan dewan redaksinya banyak dari pegawai dari Kementerian Keuangan ya. Jadi yang pertama meng-attack mereka itu adalah isu keuangan negara gitu ya. Sedangkan untuk yang di ITREF ya, yang dewan redaksinya itu dari akademisi, maka melihat dari perspektif yang menurut saya perspektifnya akademisi. Pertama dari metodologinya. Nah, jadi kalau ada salah satu mitra bestari, ya, setiap kali jadi kami jadikan narasumber gitu ya. Setiap kali memberikan pembekalan itu ada satu metodologi yang digunakan, yang istilahnya dipromosikan gitu ya. Promosikan karena itu metodologi yang lagi berkembang gitu ya. Economic experiential kalau nggak salah itu. Nah, itu selalu muncul itu karena itu salah satu metode yang sedang berkembang. Nah, kalau menurut saya ya itu bisa ngambil perspektif yang metodologi yang sedang naik ya. Nah, itu bisa mengattract tuh. Bisa mengattract dewan redaksi. Oh, ini kayaknya bagus nih, jarang orang yang nulis ini. Nah, itu saya melihatnya lebih ke metodologi ya. Kalau untuk topiknya sendiri itu kan sangat tergantung kepada cakupan dari si jurnalnya. Misalnya tadi ya buat teman-teman yang akan masuk. Kalau saya ngelihat ya administrasi itu kan sangat erat dengan manajemen ya. Walaupun nanti akan banyak perdebatan ya. Ada perbedaan antara administrasi dengan manajemen. Dan juga antara administrasi keuangan negara dengan manajemen keuangan negara gitu ya. Tapi kalau saya lihat itu sebuah hal yang sangat dekat. Kalau menurut saya itu sangat relevan ya kalau kita melihat dari perspektif administrasi. Nah, kemudian kalau di belakangan ya, mungkin sebagai bagian bentuk dari itu juga ya, menyampaikan tren naskah yang banyak masuk di ITREF yang kemudian menjadi naskah yang sempat terbit di beberapa edisi terakhir, yang sedang booming di media massa itu kan contoh misalnya di bansos ya, bantuan sosial dan bantuan pemerintah. Nah, itu kita bisa mengkaitkan dengan isu yang sedang ada di masyarakat. Nah, itu biasanya atraktif banget itu
buat Dewan Redaksi itu, oh ini kayaknya relevan, deket banget ya. Kalau kemarin sempat ada ketika kasus KPK misalnya, KPK yang mengalami perubahan undang-undang ya, sebagian menganggap ini mengkerdilkan KPK, sebagian lagi menganggap ini biasa-biasa ya. Kemudian banyak tuh kajian-kajian terkait dengan KPK. Itu saya lihat muncul juga di jurnal-jurnal banyak kali. Jadi kalau menurut saya istilah laku itu pertama pertimbangannya adalah tadi referensi dari si Dewan Redaksi dan juga Mitra Bestari. Kemudian yang kedua adalah isu apa yang sedang berkembang di masyarakat. Jadi itu minimal dua itu menurut saya yang belum jadi pertimbangan itu teman-teman. Karena bisa misalnya gini, ada juga sih beberapa teman ya mungkin karena menganggap sebuah isu mungkin cara melihat permasalahan kan berbeda-beda setiap orang ya. Nah, ada peneliti yang menganggap ini kayaknya up to date banget ya. Tapi kemudian referensi-referensi yang digunakannya referensi-referensi yang jadul gitu ya, udah lebih dari 10 tahun. Nah, itu biasanya akan menjadi pertimbangan juga. Walaupun dianggap up to date, tapi kalau referensi yang digunakan adalah referensi-referensi yang sudah sangat lama banget, nah itu juga menjadi hal yang enggak kebaruannya itu sangat tipis ya. Makanya kalau kami di ITREF itu naskah yang masuk itu ya, itu 80%-nya referensi itu harus dari 10 tahun terakhir ya, 80% ya. Jadi misalnya sekarang tahun 2022, nah 80% dari referensi yang digunakan itu paling tua itu tahun 2012. Jadi ini yang kemudian dari awal kita sudah pengen melihat kebaruan itu dari referensi yang digunakan juga. Gitu ya. Jadi walaupun ide-idenya baru, tapi kemudian referensinya referensi lama, saya juga tuh belum menjadi pertimbangan. Jangan-jangan ini nggak bagus banget gitu. Itu mungkin Mbak Nurul ya. Baik, makasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup? Mohon izin, Mbak. Iya. Nama saya Mary dari via UI. Kebetulan saya mahasiswa baru untuk pasca sarjana. Nah, yang mau saya tanyakan adalah terkait dari tadi kan saya mendengar bahwa publikasi itu kan lama dan kemungkinan untuk ditolak atau untuk revisi itu kan ada. Pertanyaan saya, apakah kita boleh mengirimkan naskah kami itu ke beberapa publisher atau hanya boleh diperkenankan satu saja? Demikian. Terima kasih. Ya, Mbak Mary, saya sih menyarankan satu dulu ya, satu selesai gitu. Nah, kalau ya ini bagian dari etik ya, tapi mungkin teman-teman punya pertimbangan lain tuh mungkin bisa konsultasi dengan dosennya ya. Itu kasusnya sempat ada yang saya khawatirnya ini ada blacklist, nggak cuma dari si penulis sih sebenarnya, yang di blacklist itu juga si jurnalnya. Ketika ada naskah ya yang sudah terbit di satu, karena mungkin dikirim 2 kali ya, pada saat bersamaan dikirim bersamaan gitu ya. Kemudian terbit dulu di jurnal A. Nah, jurnal B ini nggak ngecek dulu gitu ya. Kemudian terbit juga di jurnal B. Nah, ini pada akhirnya akan ada semacam penilaian akreditasi yang kurang dari si pengelola jurnal, atau bahkan kalau saya dulu pernah belajar tuh kalau penulis yang seperti itu mendapat blacklist dari publisher, saya kurang tahu gimana blacklistnya. Tapi kalau saya sih menyarankan satu dulu gitu ya. Tapi biasanya nanti kalau dari Dewan Redaksi itu biasanya memberikan, bukan clue sih ya. Biasanya kalau Dewan Redaksi tone-nya itu positif banget, itu biasanya ada kemungkinan besar ini bisa diterima.
kami juga buka pintu sebenarnya untuk teman-teman yang merasa ini kayaknya lama banget nih, udah 3 bulan nggak proses-proses, itu bisa ditarik ya, itu di withdraw nggak apa-apa. Nah ini mungkin buat teman-teman, jadi nggak kemudian kayak trap gitu ya, kejebak udah masuk satu jurnal karena lama gitu nggak bisa ditarik. Nggak, kalau kami buka itu, jadi dipersilakan kalau emang pada saat proses berjalan itu naskahnya ditarik ya, karena mungkin lama banget gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dijadikan pertimbangan juga ya, daripada mensubmit naskah kedua jurnal ya, ya menurut saya itu jadi opsi juga. Tapi memang ini ya, saya kurang tahu nih, mungkin masing-masing kita punya insting ya. Kalau saya mungkin punya insting, kalau tulisan saya seperti ini, nah, jadi mungkin penting buat teman-teman tuh ketika nanti mau submit artikel, itu dilihat naskah atau artikel-artikel yang sudah terbit sebelumnya. Contoh nih di iTref ya, teman-teman tuh bisa lihat tuh, biasanya iTref itu yang terbit itu apa aja sih? Oh ternyata tentang bansos ya, tentang review belanja pemerintah. Nah itu kurang lebih kalau naskah bunyi seperti itu tuh biasanya diterima itu. Jadi ketika kita mau submission naskah itu benar-benar kita mesti tahu ini biasanya yang seperti apa sih yang lulus itu. Jadi apa yang, atau yang mungkin kalau feeling sih nggak feeling ya, tapi sebagai bagian pertimbangan ke jurnal mana kita mau submission naskah kita, itu kita perlu lihat dulu ya. Kalau di Tref itu biasanya apa sih yang tembus gitu ya, yang sering tembus. Dan kalau di tempat lain apa yang sering tembus. Saya pernah baca sebuah artikel yang mengaitkan artikelnya kebetulan ditulis di sebuah jurnal yang memang hanya menerima naskah-naskah kualitatif ya. Itu bercerita itu ada semacam tren naskah-naskah seperti apa yang diterima di jurnal-jurnal internasional. Nah, itu bisa sampai ada dipelajari sampai seperti itu sampai jadi artikel tersendiri itu. Nah, jadi menurut saya kalau emang ingin submission di iTref ya dilihat ininya, kedekatan tema kita dengan apa yang sudah diterbitkan di iTref ya. Kan juga kalau kita mau submission di tempat lain ya, di jurnal-jurnal lain. Itu mungkin jadi bisa menjadi pertimbangan ya Mbak Mary ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Selanjutnya masih ada yang ingin ditanyakan? Iya, Mbak Cantika izin bertanya. Ya, silakan. Iya, saya Wina dari Pasca Sarjana via UI. Kebetulan juga saya mahasiswa baru. Yang ingin saya tanyakan adalah, idealnya kapan sih kita sudah mulai submit jurnal tersebut karena mengingat proses yang panjang tadi? Terima kasih. Ya, menurut saya minimal berapa ya? 6 bulan ya kalau menurut saya untuk amannya ya. Amannya itu 6 bulan kalau di iTref. Jadi kalau ini kebetulan kami saya kurang tahu tadi ada nggak ya statistik berapa, kami sudah punya statistik juga sih di kami itu berapa lama rata-rata sebuah naskah diproses di iTref. Oh nggak kami tunjukkan di ini ya. Tapi itu tadi gambarannya. Di kami di iTref itu ada naskah yang cepat ya, bisa terbit 3 bulan ya, bahkan ada yang 2 bulan juga. Sekali mungkin tergantung kualitas naskahnya ya. Cuma untuk kita yang masih student, menurut saya itu 6 bulan waktu yang minimal yang harus kita siapkan untuk melakukan submission naskah ya. Pernah ada satu penulis dari UI juga ya, dan kebetulan dia juga tugas belajar, yang submissionnya itu di bulan September ya. September, sedangkan kelulusannya itu di bulan Maret.
Ya itu pada akhirnya sih kekejar ya, akhirnya bisa kekejar ya. Kekejar, tapi karena kita punya antrian naskah cukup banyak, jadi kita menawarkan cukup nggak kalau dengan LOE, gitu ya. Jadi naskahnya memang sudah diterima ya. Karena kan walaupun dia terbit di bulan selesai di bulan Maret, kalau nggak salah dia masuk ke antrian di bulan September kalau nggak salah. Jadi lumayan nunggu 2 edisi baru bisa terbit. Nah, itu mungkin sekali lagi nanti tanyakan ke pihak sekolah universitas apakah LOE itu bisa menjadi bukti ya kalau naskah itu diterima atau memang benar-benar nunggu publish. Itu menurut saya 6 bulan waktu yang ideal. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak Wina. Baik, Tadi ada yang resen itu, iya, silakan. silakan Pak Rahmat. Mohon izin Pak, kami sama seperti Mbak Mary dan beberapa teman yang lain, kami juga mahasiswa baru di Pasca via UI. Yang kami tanyakan apakah pengambilan jurnal ini boleh nanti kita bawa menjadi tesis. Jadi kita kembangkan dari awalnya karya ilmiah, kita kembangkan di tesis. Apakah itu diperkenankan ataupun sebaliknya gitu. Jadi ya jurnal itu kita ambil dari sebagian dari tesis kita dipersempit. Terima kasih Bapak. Menurut saya nggak apa-apa tuh Mas Rahmat. Jadi kalau di ini ya, saya kurang tahu nanti di UI ya. Di tempat saya kuliah dulu itu, jadi memang ada yang bahkan diwajibkan ya. Diwajibkan dia nulis dulu artikel, kemudian nanti minimal 3 gitu ya. Kemudian nanti artikel itu digabung dalam satu tesis ya. Dan tentu nanti akan ada ini ya, akan ada cara ngejahit lah istilahnya, cara menjahitnya seperti apa. Bisa mungkin itu nanti kembali ke kebijakan kampus ya. Tapi sangat memungkinkan gitu ya. Kalau saya juga termasuk yang itu. Jadi saya publish jurnal dulu. Nah, jurnal itu bagian dari tesis saya, walaupun shifting ya, nggak benar-benar sama seperti yang tesis saya. Karena ini kalau kita benar-benar hanya mengambil jurnalnya itu kemudian kita taruh di tesis, ini apakah nanti masuk ke delik self plagiarism ya? Karena kita benar-benar kalau kasus yang tadi kebalik ya, dia tesis ya kemudian dia submit ke jurnal, tapi karena nggak paraphrase ya, benar-benar ngambil dari tesisnya, jadi akhirnya kena similarity rate-nya sampai 63%, itu langsung kami tolak. Nah, ini mungkin nanti tergantung kebijakan kampusnya ya, Mas Rahmat ya. Kalau menurut saya nggak apa-apa, karena saya juga melakukan pendekatan yang sama. Saya bikin artikel dulu, artikel jurnal, baru kemudian itu menjadi bagian dari tesis saya. Terima kasih Pak Wahyu atas sarannya. Ya, makasih Mas. Mungkin sedikit menambahkan ya. Mohon izin Pak Wahyu menambahkan sedikit. Nggak, silakan Mas. Terkait pertanyaan teman-teman baru ya, yang semester 1 ya rata-rata ya, Mas? Iya, betul Pak. Benar Mas Darmawan. Ya, ada beberapa ya. Kapan sih idealnya? Jadi kalau tadi Pak Wahyu bilang menyampaikan minimal 6 bulan, berarti ketika nanti teman-teman sudah mendapatkan dosen pembimbing, itu teman-teman bisa langsung bergerak untuk menyiapkan artikel yang untuk disubmit ke jurnal. Jadi nanti semester 2 itu, semester 2, nanti teman-teman harus sudah fix ya, mau menulis tentang apa, dan di situ akan ditunjuk dosen pembimbing di semester 2 nanti. Sehingga memang ketika masuk semester 3, mata kuliah publikasi ilmiah itu kita itu di semester 3.
di semester 3. Jadi kalau tadi Pak Wahyu menyarankan 6 bulan, artinya sebelum semester 3 itu kalau bisa kita sudah siap. Idealnya seperti itu. Karena nanti akan diambil di publikasi ilmiah itu di semester 3 dan harus dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing di sini adalah dosen pembimbing tesis. Itu sudah ada di peraturan dekannya seperti itu. Kemudian aturannya tadi untuk jurnal nasional itu harus sampai dipublikasikan. Kalau jurnal internasional bereputasi boleh letter of acceptance saja. Itu menambahkan saja informasi yang kami terima dari kampus. Semoga bermanfaat. Saya Terima kembali kasih, Mas Darmawan. Ya. Baik, masih bisa untuk satu pertanyaan lagi, jika ada yang ingin bertanya. Ini pertanyaan terakhir ya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Cantika. Mohon izin Pak Wahyu bertanya terkait masalah penulisan jurnal. Jadi kalau saya lihat ada beberapa jurnal itu yang dipublish penulisnya itu ada 2, 3 dan lebih dari itu. Nah, ini pertanyaan saya, apakah itu ada aturannya nggak sih Pak? Itu maksimum berapa penulis dalam satu jurnal tersebut? Nah, terus pertanyaan kedua, kalaupun misalnya bisa lebih dari 1, misalnya bisa 2, apakah memungkinkan itu berbeda dari universitas? Jadi misalnya kami ini di via UI kemudian punya ide yang sama dengan teman-teman yang kebetulan saya punya teman di UGM, dia punya ide yang sama, terus saya combine jadi satu, apakah itu memungkinkan? Terima kasih Pak. Ya, menurut saya memungkinkan banget tuh Mas Nur Alim ya. Sangat kalau di ITREF pun ada beberapa yang seperti itu ya, ada yang dari biasanya itu stand dengan beberapa kampus ya yang bisa lakukan itu. Kalau untuk kalau sekarang ya, menurut saya kolaborasi itu udah menjadi tren ya. Jadi kadang kan kadang kita merasa ide ini hanya ide kita ya. Padahal kan kalau kita lihat orang juga punya ide yang sama ya. Yang kalau digabungkan ide itu kemudian dijadikan dalam satu tulisan kan akan bisa lebih ini ya, bisa lebih pertama dari prosesnya bisa lebih cepat ya, kan lebih analisanya bisa lebih tajam karena dari dua orang yang memiliki perspektif yang bisa sangat jadi juga berbeda gitu ya. Jadi menurut saya sangat dimungkinkan untuk melakukan penulisan yang walaupun ya tadi beda-beda institusi atau beda kelembagaan dan pendidikan. Tapi ini mungkin sekali lagi kembali ke aturan dari UI ya, apakah memang dimungkinkan itu menjadi penilaian ya, apakah kalau 2 orang itu dinilai sama dengan 1 orang atau seperti apa. Kalau dari kami di ITREF itu terbuka untuk menulis lebih dari 1 ya. Maksimal 5 orang kalau dari kami. Jadi maksimal 5 orang itu bisa untuk melakukan penulisan karya tulis di ITREF ya. Jadi kalau di kami sebenarnya nggak ada panduannya yang men-strict gitu ya, bilang 5, tapi itu menjadi satu aturan yang tidak tertulis buat kami ya. Karena kalau pertimbangan kami kalau di atas 5 orang maka sangat besar kemungkinan salah satu atau 2-nya adalah tidak optimal ya dalam memberikan kontribusi dalam penulisan. Itu Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Oke, baik, terima kasih. Karena ini sudah di penghujung waktu, jadi saya rasa sudah untuk webinar pagi ini sudah cukup ya. Baiklah. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin atas partisipasinya dalam acara webinar pagi ini. Semoga hasil dari diskusi pagi ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Wahyu yang telah bersedia menjadi pembicara untuk sesi webinar pagi ini, Pak.
Sama-sama, Mbak Tiga. Terima kasih. Ya, siap. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat. Kepada Bapak Darmawan selaku Ketua HMP via UI dipersilakan untuk bersiap untuk memberikan sertifikat tersebut. Saya udah siap dari tadi nih. Oke, siap. Mbak Wilda, tolong di-share. Ya, kepada Pak Wahyu, dengan ini kami atas nama keluarga besar Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana via UI, di sini atas nama Fakultas Ilmu Administrasi via UI menyampaikan banyak terima kasih atas kesediaannya tadi berkenan sharing ilmu mengenai strategi menulis jurnal dari sudut pandang publisher. Mohon diterima Pak, ini sertifikat webinar yang sudah kami siapkan. Ya, terima kasih Mas Darmawan. Mudah-mudahan ini ya bermanfaat buat teman-teman semua. Saya ini merasa antusias gitu ya. Ini sebenarnya saya sedang kurang ini nih, sedang kurang fit, tapi istri saya bilang udahlah ya. Cuma saya merasa ada semangat yang saya tangkap dari teman-teman semua, mudah-mudahan. Luar biasa, alhamdulillah Pak. Terima kasih. Lulus semua lancar ya, urusan kuliahnya dan penulisan jurnalnya bisa juga lancar. Yang jelas kami tunggu nih naskah-naskah dari teman-teman UI ya untuk bisa submit di ITF. Terima kasih banyak Mas Darmawan. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke Caca. Baiklah, sesi penyerahan sertifikat ini telah selesai dilaksanakan. Sebelum lanjut ke acara berikutnya, kembali saya ingatkan kepada para hadirin untuk dapat mengisi daftar presensi yang telah disediakan di room chat. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi atau foto bersama yang akan dibantu oleh rekan saya, Mbak Wilda. Kepada para hadirin dipersilakan untuk mengaktifkan videonya. Oke, baik. Mbak Wilda boleh tolong di capture ya? Oke. Siap ya. 1, ini halaman pertama dulu. 1, 2, 3. Lanjut ke halaman kedua, Mbak Wilda. 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga. Mulai. 1, 2, 3. Oke, baik. Alhamdulillah. Oh ya, sebelum saya mengakhiri acara ini, Bapak Wahyu mohon izin, apakah berkenan materinya saya share di room chat? Ya, silakan. Ya, boleh ya. Oke. Baik. Baik, demikianlah saya sampaikan bahwa acara webinar pada pagi hari ini telah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Wahyu serta para hadirin. Semoga sharing dari pembicara dapat membuat kita para mahasiswa semakin optimis untuk dapat lulus tepat waktu. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesehatan dalam menjalani segala aktivitasnya.
Mohon maaf atas kekurangan saya sebagai moderator, terlebih dalam tutur kata dan sikap yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Wahyu, Caca, Terima teman-teman. kasih Pak Wahyu, semoga lekas sehat. Amin, makasih Mas. Saya izin live ya. Iya, terima kasih Pak. Makasih. Terima kasih teman-teman ya. Saya juga izin live nih. Makasih Caca, Wilda. Iya, Galih. siap Pak. Galuh. Terima kasih Pak. Izin live. Terima kasih teman-teman. Masih download materi, jangan di-end dulu ya.